Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan membahas beberapa soal. Nah, di mana beberapa soal yang yang nanti kita akan bahas itu adalah tipe contoh soal tes kemampuan kualitatif dan skolastik, di mana yang suka muncul pada soal SBM atau UTBK. Nah, langsung saja kita bahas ke soal yang pertama ya. Soal yang pertama, perhatikan pernyataan berikut. Ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, kemudian diketahui bahwa saat X mendekati negatif 2, maka Y mendekati negatif 1. Manakah pernyataan yang benar? Nah, tentunya kita pernah kan menemukan soal seperti ini yang kita mencari pernyataan yang benar, apakah nomor 1, 2, 3 atau 1, 3 atau 2, 4 atau 4 saja atau semua pernyataannya benar dengan soal yang diberikan. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini ada tips yang biasa saya lakukan ketika saya mengerjakan soal seperti ini. Saya akan mengecek dulu kebenaran nomor 1. Kebenaran nomor 1 kita cek ya. Kita tinggal substitusikan saja nilai X mendekati negatif 2, berarti ini konsep limit ya. Maka Y itu akan mendekati negatif 1. Apakah benar? Nah, kita coba kerjakan. Y sama dengan 3X kuadrat, 3X kuadrat ditambah X dikurangi 10 per 14 ditambah 3X dikurangi 2X kuadrat. Nah, maka untuk menyelesaikannya kita faktorkan terlebih dahulu. Jadi Y sama dengan 3X kuadrat ditambah X dikurangi 10 itu akan kita faktorkan menjadi 3X, ini X 52, ininya negatif, ininya positif. Nah, kemudian kita yang bawah kita faktorkan 2X 14 berarti 7 sama 2. Di sini 7, sini 2. Positif semua. Nah, di sini ada yang sama kan? Dan kita bisa bagi habis sehingga tersisa yang ini. Jadi Y sama dengan 3X dikurangi 5 per negatif 2X ditambah 7. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita substitusikan. X-nya itu negatif 2. Di 3 dikali negatif 2 dikurangi 5 per negatif 2, X-nya kita ganti dengan negatif 2 ditambah 7. Maka ini akan sama dengan negatif 6 dikurangi 5 itu negatif 11 per negatif 2 kali negatif 2, 4 tambah 7, 11. Ini sama dengan negatif 1. Jadi terbuktikan maka Y mendekati negatif 1, berarti pernyataan nomor 1 itu adalah benar. Nah, kemudian setelah kita mengecek nomor 1 itu benar, maka jawaban yang pasti itu di antara A, B, dan E kan? Karena 1, 2, 3 atau 1, 3 atau semua benar. Nah, biasanya kalau saya mengerjakan soal seperti ini, setelah saya mengecek nomor 1, saya akan mengecek nomor 4. Kebenaran nomor 4, apakah nomor 4 itu benar atau tidak. Nah, nomor 4 itu Y sama dengan 2020 pangkat X ditambah 2 dikurangi 2. Nah, ini langsung saja kita substitusikan. X-nya dengan negatif 2. Negatif 2 ditambah 2 dikurangi 2. Kita garis dulu ya. Maka 2020 negatif 2 tambah 2 adalah 0 dikurangi 2. Nah, angka berapapun jika dipangkatkan 0 itu adalah 1.
dikurangi 2 negatif 1. Nah, maka benar kan? Y-nya mendekati negatif 1, maka pernyataan 4 itu adalah benar. Nah, jika sudah seperti ini, cukup saja kita hanya mengecek nomor 1 dan nomor 4. Karena nomor 1 sudah benar, nomor 4 sudah benar, maka pasti jawabannya itu adalah semua benar. Karena yang ada nomor 1 dan nomor 4 hanyalah yang semua benar. Jadi kita tidak perlu mengecek nomor 2, nomor 3. Cukup saja kita mengecek nomor 1 dan nomor 4. Nah, mungkin seperti itu tipsnya. Nah, agar lebih jelas lagi mungkin seperti ini. Jadi, yang pertama-tama, ini tips dari saya ya, yang saya lakukan ketika saya mengerjakan soal seperti ini. Saya akan mengecek nomor 1, kemudian nomor 1 kan kemungkinannya ada 2. Bisa benar, bisa salah. Nah, ketika nomor 1 benar, maka kemungkinannya akan A, B, atau E kan? Nah, maka saya akan mengecek nomor 4. Nah, ketika nomor 4 itu, nomor 4 juga kan bisa benar, bisa salah. Nah, kalau udah benar, kita udah nih dapat kesimpulannya. Nah, ketika salah, saya akan lanjut mengecek nomor 2. Karena kan yang benernya cuma 1, berarti nomor 4 salah, berarti nomor 4 ini belum tentu, pasti tidak termasuk. Jadi kemungkinan jawabannya itu adalah A dan B, karena tidak ada nomor 4 kan. Nah, maka ketika nomor 4 salah, kita cek salah, kita periksa nomor 2, karena 2 ini yang membedakan antara A dan B. Nah, ketika kita sudah mengecek nomor 2 itu benar atau salah, kita dapat menentukan jawabannya nih. Nah, kemudian jika nomor 1 ini sudah salah dari awal kita itu, maka biasanya saya akan mengecek nomor 2. Kenapa? Karena kan misalnya kalau nomor 1 sudah salah nih, nomor 1 sudah salah, berarti kemungkinan jawabannya adalah C dan D, 2 dan 4 atau hanya 4. Nah, yang membedakan antara C dan D itu adalah yang C ada 2, yang D hanya 4 gitu. Jadi kita cek dulu nomor 2. Nah, jika nomor 2 ini sudah dicek, benar atau salah. Kalau nomor 2 benar berarti jawabannya D. Kalau nomor 2-nya benar, maka jawabannya C kan. Jadi kita tidak usah mengecek nomor 4 gitu. Jadi kita telah menemukan kesimpulan. Nah, jadi seperti itu mungkin tips yang bisa saya sampaikan. Nah, mungkin seperti itu. Mohon maaf ya tadi kepotong. Mungkin seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kebuka. Mohon maaf teman-teman. Nah, soal berikutnya, tipe soal seperti ini juga suka muncul ya di itu. Kita langsung saja kerjakan. Nah, disediakan data seperti ini. P sama dengan 2020 dipangkatkan 2020 dikurangi X dipangkatkan 2019 dipangkatkan lagi 2018. Nah, kemudian ada Q sama dengan 2020 pangkat 2019 dikali 2018. Nah, diketahui jika X sama dengan akar 2020 dari 2020, kemudian dikali akar dari 2020, akar 2020 dikali 2, gimana sih lah, pokoknya ini aja ya. Maka hubungan P dengan Q dari informasi di atas adalah, nah, untuk mengerjakan ini kita kerjakan terlebih dahulu. Pernyataan ini kita sederhanakan terlebih dahulu. X sama dengan akar 2020 dari 2020 dikali akar 2020, ini ya ribet, dari 2020 dan seterusnya aja ya, kan sama sampai tak terhingga. Nah, untuk mengerjakannya kita
pangkatkan 2020 di kedua ruas, maka bentuknya akan seperti ini. X pangkat 2020 sama dengan, maka akar 2020 yang paling luar itu hilang kan? Jadi 2020 berarti sisa yang ini sampai seterusnya. Dari sini sampai seterusnya, karena akar yang di sini sudah hilang karena dipangkatkan 2020. Maka 2020 sampai seterusnya. Nah, jadi seperti ini. Nah, kita tahu kan kalau bahwa bentuk ini itu adalah X. Karena kan sama. Jadi X pangkat 2020 sama dengan 2020 dikalikan X. Nah, setelah ini kita bisa membagi ini X pangkat 2020 dibagi X itu adalah X pangkat 2019, iya gak? Iya, sama dengan 2020. Nah, setelah seperti ini, kita udah mengetahui nih menyederhanakan bentuk ini ke bentuk ini. Kita tinggal substitusikan saja ke P yang ini. Kita kerjakan pakai ini. P sama dengan 2020. Kelihatan nggak? Kurang ya? Bentar. 2020 pangkat 2020 dikurangi X pangkat 2019 dipangkatkan lagi 2018. Nah, tadi kan kita telah mengetahui bahwa X pangkat 2019 itu sama nilainya dengan 2020. Nah, kita tinggal substitusikan saja. Kurangi 2020 pangkat 2018. Nah, sudah seperti ini. Nah, kita bandingkan dengan yang Ki tadi itu, yang di atas adalah 2020 pangkat 2019 ini dikalikan 2018. Nah, kalau udah gini, yang ini kita sederhanakan kembali agar kita nanti akan dapat membandingkannya dengan yang Ki gitu. Yang P ini kita keluarkan 2020 pangkat 2018. 2020 pangkat 2018 dikali, maka ini jika 2020 pangkat 2020 dikeluarkan 2020 dipangkatkan 2018, maka sisanya adalah 2020 pangkat 2 kan ya. Kemudian yang ini sisanya 1. Jadi kan maksudnya gini, 2020 pangkat 2018 dikalikan dengan 2020 pangkat 2 itu kan hasilnya ini. Kemudian ini dikalikan ini hasilnya ini. Nah, setelah seperti ini, maka kan ini bentuknya jadi kayak gini. 2020 pangkat 2018. Nah, kemudian bentuk yang ini itu kan sama kayak ini. 2020 tambah 1 kali 2020 kurangi 1, ya kan? 2020 kuadrat hilang, kemudian ini negatif 1. Jadi bentuk ini sama bentuk ini sama. Jadi ini tuh 20 pangkat 2018 dikali 2020 tambah 1 adalah 2021 dikali 2020 dikurangi 1 adalah 2019. Nah, udah gini. Nah, setelah itu kita agar bentuknya sama gitu, kita gini aja, rubah bentuk ini sama kayak gini gitu kan. Ini kan 2020 pangkat 2019. Nah, kita samakan dulu ini 2020 menjadi 2020 pangkat 2018. Jadi
2020 pangkat 2018. Maaf, ini terlalu mepet ya. Nah, ini kan sisa, berarti sisa satu lagi, berarti 2020 dikali 2020. Ini kali ini kan hasilnya ini. Nah, kemudian dikali ini sisanya 2018. Mohon maaf ya teman-teman. Ini nulisnya terlalu heboh. Jadi gini. Nah, jadi bentuk ini, bentuk P dan bentuk Q sudah sama kan? Nah, ini sama ini. Jadi kita tinggal membandingkan saja. Bentuk ini dan bentuk ini itu sudah sama. Jadi udah gak perlu diperhatikan ya. Nah, kita perhatikan yang ini dan ini. Nah, 2021 dikali 2019 dan 2020 dikali 2018. Sudah tentu ini itu lebih besar kan? 2021 dan 2020 lebih besar 2021. 2019, 2018 lebih besar 2019. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa si P ini nilainya itu lebih besar dari yang Q. Nah, jadi kita dapat jawabannya itu adalah yang